Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8. Setelah di pertemuan sebelumnya, kita membahas materi bab 1, yaitu Subabe mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi Subbab C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di mana untuk bisa menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ini, kita perlu memahami terlebih dahulu materi bagian 1, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian selanjutnya, barulah kita akan membahas materi bagian 2, yaitu membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk memulai pembahasan, kita akan mulai dari materi bagian 1 terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka buku paket pegangan siswa, yaitu buku paket PPKN kelas 8, kurikulum 2013, revisi 2017, pada halaman 13 sampai halaman 18 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Subbab C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kita mulai dengan materi bagian 1, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa Pancasila sudah disepakati oleh para pendiri negara dan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena sejak kemerdekaan diproklamasikan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai warga negara harus bisa mempertahankan Pancasila dengan tetap melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut telah dijabarkan dalam 45 butir Pancasila, yaitu sila pertama Pancasila berjumlah 7 butir pengamalan Pancasila, kemudian sila yang kedua berjumlah 10 butir pengamalan Pancasila, selanjutnya sila ketiga berjumlah 7 butir pengamalan Pancasila, dan selanjutnya sila yang keempat berjumlah 10 butir pengamalan Pancasila, dan terakhir sila yang kelima berjumlah 11 butir pengamalan Pancasila. Jika kita jumlahkan butir pengamalan Pancasila tersebut, seluruhnya berjumlah 45 butir pengamalan Pancasila. Mari kita pahami bersama-sama penjelasan nilai-nilai Pancasila dari setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.
di mana pengakuan tersebut diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun butir pengamalan Pancasila yang sila pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, bangsa Indonesia harus bisa mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, bangsa Indonesia harus bisa membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Kita akan lanjutkan kepada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Kemudian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, serta menuntun manusia Indonesia untuk dapat beradab atau berbudi pekerti yang baik. Adapun butir pengamalan Pancasila, sila yang kedua ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia Indonesia harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, manusia Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya, manusia Indonesia harus bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama umat manusia. Selanjutnya, harus bisa mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Kemudian selanjutnya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, manusia Indonesia gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan selanjutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, sehingga manusia Indonesia mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana sila ketiga ini merupakan perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, faham golongan, suku bangsa, dan selalu mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Adapun butir pengamalan Pancasila, sila yang ketiga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian selanjutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.
mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Adapun butir pengamalan Pancasila sila yang keempat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, kemudian dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, di dalam melaksanakan musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Serta, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Serta terakhir, bangsa Indonesia memberikan kepercayaannya kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun butir pengamalan Pancasila sila yang kelima ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia harus bisa mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, serta manusia Indonesia tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, dan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kemudian, manusia Indonesia suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan terakhir, manusia Indonesia melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir-butir nilai Pancasila di atas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Sesuai dengan materi selanjutnya, yaitu materi bagian 2 dengan pembahasan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang dimana pembiasaan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan. Selamat belajar, silahkan persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.